Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kali ini berita cukup menarik dan bahkan sangat menarik, yaitu ketika Puan Maharani ikut hadir di dalam aksi bela Palestina di Monumen Nasional Jakarta pada hari ini 5 November 2023. Kita melihat langsung baik secara visual melalui YouTube ataupun berita-berita website seperti biasa kita saksikan selama ini. Puan Maharani hadir dan memberikan orasi yang intinya menolak, mengutuk, dan meminta Israel menghentikan kekejaman agresi militer yang telah merenggut seluruh milik bangsa Palestina yang tidak berdosa. Bahkan Puan Maharani juga menyampaikan rasa bela sungkawa dan doa untuk rakyat Palestina yang menjadi korban kebiadaban dari bangsa Israel sebagai orang yang tidak berdosa dan menanggung kekejaman yang luar biasa. Baik sahabat sekalian, kita bisa lihat bahwa Puan Maharani hadir di dalam aksi bela Palestina yang dia mengatakan bahwa dirinya hadir sebagai ketua DPR dan dikarenakan diundang oleh Profesor Dr. Din Syamsuddin. Puan mengatakan bahwa salah satu tujuan dari kemerdekaan Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Sahabat sekalian, ungkapan ini menunjukkan bahwa Puan adalah orang yang melek terhadap konstitusi. Dan kalau kita lihat, memang Indonesia hadir sebagai negara yang punya visi membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih beradab, dan bermartabat. Meskipun dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, upaya ke sana masih sering tersandera oleh jenis-jenis pertikaian politik dalam negeri yang tidak mendidik. Namun semoga dengan hadirnya Puan Maharani dalam aksi bela Palestina, ia dapat merasakan aura dan nuansa kemurnian visi dan cita-cita bangsa Indonesia, terutama kaum muslimin, sehingga Puan Maharani mampu menjadi orang yang kemudian melihat soal ini sebagai soal yang penting untuk diatasi menjadi lebih baik. Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa saya hadir di sini atas undangan Pak Din Syamsuddin karena dapat merasakan bahwa apa yang telah terjadi di Palestina adalah hal yang tidak bisa diterima oleh kita semua. Tentu saja pernyataan Puan ini sangat kuat dan memberikan representasi nuansa kebatinan kaum muslimin yang tercabik-cabik oleh, ya katakan, kejahatan dari bangsa Israel membunuh masyarakat, rakyat yang tidak berdosa, yang kabarnya terakhir sudah mencapai angka 9.000 lebih. Dan statement dari Puan Maharani ini bahwa dirinya tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah bentuk kesinkronan aspirasi antara umat Islam, rakyat Indonesia, konstitusi, dan tentu saja dengan beliau sebagai ketua DPR RI. Ini sangat luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan Puan Maharani ini nanti mampu menjadi pemimpin yang juga objektif dan sering hadir pada nuansa-nuansa seperti ini, sehingga bangsa Indonesia kita ini tidak perlu terpecah belah karena urusan partai politik. Beda program politik, tidak ada masalah, yang penting jangan terpecah belah, saling menghargai. Dan saya kira momentum ini adalah momentum yang baik, yang tentu menjadi catatan sejarah politisi Indonesia bahwa seorang Puan Maharani meskipun hadir sebagai seorang ketua DPR RI, ini adalah satu poin yang bagus bahwa seluruh bangsa Indonesia harusnya dalam sikap-sikap penting seperti ini, sikapnya adalah satu, yaitu bersama-sama. Selanjutnya sahabat sekalian, Puan Maharani mengatakan karena saya berdiri di sini sebagai ketua DPR RI menyampaikan dan mengutuk, menolak kekejaman agresi militer Israel yang telah menghancurkan warga dan semua milik rakyat Palestina. Ya, dia menyebutkan ada masjid, rumah sakit, sekolah, dan rumah. Intinya seluruhnya itu telah direnggut oleh Israel, dan pada akhirnya itu membuat DPR RI dalam hal ini diwakili oleh Puan Maharani mengutuk, menolak kekejaman agresi militer Israel. Kita ingin seorang pemimpin itu seperti ini, tegas, ada bersama rakyat, sehingga bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Tidak mungkin para pemimpin bernarasi tentang kemajuan, kebaikan, sementara bertemu rakyat tidak pernah. Dan ini merupakan satu modal penting
bahwa ke depan rakyat ya itu harus betul-betul didukung oleh pejabatnya dalam aspirasi-aspirasi internasional maupun nasional, di mana kemudian pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat negeri ini terus ada bersama rakyat seiring dengan aspirasi yang dikemukakan. Jadi tidak perlu seorang pejabat itu merasa gengsi bertemu dengan rakyatnya, datang duduk bersama-sama, rasakan terik matahari yang membakar kulit, yang menghasilkan rasa istilah apa ini kalau bahasa orang Jawa itu sumuk gitu ya, gerah, sebagai sesuatu yang sama-sama dirasakan. Karena hanya dengan momentum kebersamaan seperti itu antara rakyat dan pejabat tidak bisa dipisahkan, apalagi diadu-adu. Kalau sekarang ya mungkin itu yang masih terjadi, dan kita berharap itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Terakhir, Puan Maharani menjelaskan bahwa posisi Indonesia dengan segala sikap yang telah dia sampaikan itu merupakan bentuk sikap konsistensi bangsa Indonesia sejak era Bung Karno yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Bangsa Indonesia sejak zaman Bung Karno hingga saat ini secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang disampaikan oleh Puan Maharani dan disambut oleh ya katakan sorak-sorai massa, bahkan ada yang bertakbir terdengar secara samar di liputan itu. Dan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara bulat dan total memang mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Dan kita berharap semoga aksi bela Palestina ini dapat membawa satu dorongan perubahan, ya, termasuk pencerahan kepada masyarakat Indonesia yang masih buta sejarah atau rabun terhadap fakta, yang pada akhirnya mereka melihat secara jernih bahwa persoalan Palestina dengan Israel itu bukan persoalan politik belaka, namun ada nilai-nilai, pandangan hidup, dan lebih jauh hubungannya dengan bangsa Indonesia memiliki relasi yang sangat kuat secara historis maupun normatif konstitusional Indonesia, bahwa setiap negara itu punya hak untuk merdeka, dan Indonesia membela Palestina semata-mata karena memang pertama, Indonesia adalah negara yang pernah merasakan penjajahan. Kemudian konstitusi mendorong kita untuk membela bangsa yang terjajah menjadi merdeka. Dan sebagai umat Islam, negara Indonesia adalah yang paling konsisten untuk menegakkan keadilan. Dalam bahasa kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat sekalian, posisi Puan Maharani dalam konteks ini kita harus berikan jempol. Dan dalam konteks yang lain kita tunggu akan seperti apa. Yang pasti persaudaraan dan persatuan Indonesia di atas segala-galanya. Karena untuk bisa maju, kita tidak mungkin mencapai itu dengan cara bercerai-berai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.